Haleluya. Mazmur sangat kagum untuk melihat bagaimana Allah berkuasa, bagaimana Allah berkarya, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Puji syukur kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang boleh menuntun kehidupan umatnya hingga saat ini. Bahkan dalam kebersamaan, dalam tugas panggilan di tengah-tengah persekutuan GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Saya Pendeta Ronald Marbun, Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan sejak Januari tahun ini, dan saya baru hadir di tengah-tengah persekutuan yang ada. Tapi puji Tuhan, dalam tugas dan pelayanan, dalam tuntunan hikmat Allah, boleh senantiasa menuntun, menguatkan kehidupan saya bersama dengan seluruh rekan-rekan majelis jemaat yang ada di tempat ini, bahkan unit-unit misioner dan juga seluruh warga jemaat, untuk boleh bersatu padu, saling mendukung, saling mendoakan, sehingga apa yang menjadi tugas dan panggilan gereja di tengah-tengah dunia ini boleh senantiasa kita laksanakan dengan baik. Saya melayani di GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan, jemaat yang keempat. Terakhir kemarin sebelum saya pindah ke Jemaat Immanuel Balikpapan, saya melayani di GPIB Jemaat Immanuel Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, bagian timur dari wilayah pelayanan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Meskipun bagiannya sejak PPKU PPG kita memutuskan sekarang adalah Jemaat GPIB Betel Raha yang bersebelahan dengan Jemaat Immanuel Bau-Bau. Di tengah-tengah persekutuan Jemaat Immanuel Balikpapan saat ini, dalam segala keberadaan jemaat yang saat ini berjumlah kurang lebih 280-an kakak, terdiri dari 5 sektor pelayanan: Makedonia, Filipi, Bethesda, Bethlehem, dan Kanaan. Ada 5 sektor di tengah-tengah persekutuan ini, meskipun keberadaan warga jemaat berada di wilayah, sebetulnya di luar wilayah Jemaat Immanuel Balikpapan. Memang ada satu hal yang sangat unik di Balikpapan ini, di mana di kota Balikpapan ini terdiri dari ada 7 jemaat GPIB. Namun keberadaan warga jemaat itu domisilinya tidak berada di wilayah pelayanan, sudah tumpang tindih istilahnya. Jemaat Immanuel ada di wilayah pelayanan Bukit Benuas, demikian juga Bukit Benuas jemaatnya ada di wilayah Immanuel, sudah tidak berada dalam wilayahnya. Namun itu tidak menjadi persoalan dalam situasi yang ada. Ini semua menjadi dinamika di tengah-tengah pelayanan Mupel Kaltim 1, khususnya di kota Balikpapan ini. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik di dalam tengah-tengah persekutuan jemaat di Mupel, meskipun situasinya demikian. Dan ini semua kita arahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam persekutuan ini, Gerakan Pemuda atau Pelkat GP, puji Tuhan, di tengah-tengah pelayanan yang ada, mereka sangat membantu kami, terlebih dalam kegiatan-kegiatan yang ada, dalam arti tenaga mereka untuk menyiapkan segala sesuatu untuk perlengkapan dalam sebuah kegiatan gerejawi yang kita rencanakan. Sekarang ini pemuda, anggota GP
sangat membantu kami, dan kehadiran mereka cukup luar biasa, antusias mereka cukup baik untuk boleh bersama-sama mempersiapkan segala sesuatunya. Meskipun di tengah kesibukan mereka bekerja, tapi kemudian malam mereka boleh bersama-sama dengan kami mempersiapkan semuanya sampai tengah malam, tapi sukacita mereka sungguh luar biasa. Dalam kebersamaan itu, Gerakan Pemuda sungguh kalau sampai sekarang mereka sungguh aktif, ya, meskipun jumlahnya tidak banyak. Kalau hadir itu sekitar 20 sampai 30 maksimal, ya. Karena banyakkan anggota Gerakan Pemuda yang ada di tempat ini, bahkan mungkin ya di Kota Balikpapan, banyakkan setelah sekolah mereka mungkin keluar untuk mencari pendidikan, ataupun setelah mereka selesai melaksanakan pendidikan mereka kemudian mencari pekerjaan, terus kemudian mereka bekerja di lokasi 3 bulan di lokasi, terus kemudian 2 minggu off kembali ke tempat ini, dan kemudian setelah itu kembali lagi 3 bulan, sehingga kuantitas kehadirannya memang tidak banyak, sehingga beberapa anggota kita berada di wilayah di luar kota, sehingga kehadiran mereka tidak bersama-sama dengan kita. Tapi yang ada di tempat ini, puji Tuhan, boleh bersama-sama dengan kami untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dalam kegiatan peribadahan Gerakan Pemuda sekarang ini, khususnya tahun program ini, kita laksanakan ada namanya ibadah variasi. Ibadah variasi di mana setiap hari Jumat akhir bulan kami membuat bersama dengan pengurus, membuat ibadah, bentuknya itu bukan sekedar ibadah berkhotbah, tapi bervariasi. Kadang dibuat pas pelayan firman, lomba nasi goreng, pas pelayan firman dibuat passion show, pas pelayan firman dibuat lagu dan gerak gitu. Ataupun terakhir pernah dibuat yaitu bentuknya talk show gitu, bersama dengan dokter membahas tentang HIV dan AIDS gitu. Setiap bulan, akhir bulan kita buat ibadah bentuknya variasi, dan itu dilaksanakan oleh pengurus yang mencari pembicaranya, dan itu membuat para pemuda itu melihat, ya, ibadah itu ternyata tidak hanya kita berkhotbah, tapi mereka juga ikut diberdayakan, sehingga mereka boleh memahami panggilan mereka. Dan setiap akhir bulan, minggu sore, kita melaksanakan ibadah itu full band, dengan pemain musiknya adalah pada umumnya anak-anak pemuda, mereka yang memainkan musik itu. Kayak nanti sore itu ibadah full band. Meskipun kedepannya tidak tahu, kita lihat apakah kita mau buat setiap sore full band, karena sore jemaat di sini sore ini banyak sepertinya simpatisan, orang-orang yang mungkin sedang bekerja di Kota Balikpapan, karena jemaat Immanuel ini dikelilingi oleh hotel gitu. Jadi sepertinya dan kemudian dekat dengan Kodam, ya, Kodam Mula Warman, sehingga kalau sore kebanyakan memang tamu, sering kali banyak tamu dan juga anak-anak muda begitu. Sehingga kita buat ibadah hari Minggu, kita awali akhir bulan itu full band dengan musik yang dibawakan oleh anggota Gerakan Pemuda. Dalam persekutuan yang ada di tengah-tengah pelayanan, sektor pelayanan, puji Tuhan, sampai sekarang boleh berjalan dengan baik di 5 sektor yang selama ini boleh berjalan dengan pelayanan pemberita firman, pendeta, pikaris, mahasiswa, dan juga presbiter yang ada. Dan semuanya boleh berjalan dalam tuntunan hikmat Tuhan. Di akhir bulan kami melaksanakan ibadah terpadu, ibadah gabungan yang kita laksanakan di tempat ini. Puji Tuhan, jemaat boleh berpartisipasi untuk ikut terlibat dalam pelayanan ini. Dan biarlah kasih Tuhan boleh melingkupi
persekutuan, pelayanan dan kesaksian di Jemaat Immanuel Balikpapan ini khususnya, bahkan di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang boleh tersebar dari Sabang sampai Keraha, dari Nunukan sampai Cilacap, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bagi kita semua dan juga bagi Headshot Entertainment ya, yang boleh menjadi saluran berkat untuk memberitakan firman Tuhan lewat media ini, dan saya percaya media ini boleh senantiasa menjadi alat Allah untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga gereja-gereja Tuhan khususnya GPIB boleh disampaikan kepada banyak orang di manapun mereka berada yang boleh menyaksikan channel YouTube dari Headshot Entertainment ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Kasih karunia Allah boleh senantiasa menuntun hidup kita di tengah kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan berkati. Salam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur hari ini Pak Tommy, Ibu bersama adik kasih kita bisa bertemu di GPIB Immanuel Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Penatua Melkias Koli, Ketua 5 GPIB Immanuel Balikpapan, periode 2022-2025. Pagi hari ini kita akan diskusi sekitar sejarah GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Perlu kami informasikan bahwa GPIB Immanuel Balikpapan ini adalah merupakan pelembagaan dari gereja GPIB Peniel Balikpapan. Pada tahun 1999, Jemaat GPIB Peniel Balikpapan sudah warga jemaat sudah bertambah dan kapasitas perlu ada pengembangan untuk tempat bersekutu, maka diadakanlah musyawarah dan pada akhirnya sektor 5 dan sektor 6 GPIB Peniel Balikpapan itu dilembagakan menjadi gereja GPIB Immanuel Balikpapan. Pada awalnya kami bersekutu di gedung GPIB Immanuel pada saat itu di depan Kodam 6 Tanjung Pura pada saat itu, dan dalam perkembangan akhirnya kami juga bergeser ke gedung Bundar punya aset GPIB, aset Kodam 6 Mula Warman, dan kami bersekutu di sana. Dan pada akhirnya lewat diskusi dengan pemerintah dan juga gereja, maka ada keputusan untuk kuburan Kristen yang ada di Jalan Milono, yang saat ini di atasnya berdiri gedung GPIB Immanuel Balikpapan ini, direncanakan untuk dibongkar ke pemakaman Kristen kilo 22,5 kota Balikpapan. Dan akhirnya pada saat itu mulai ada pembongkaran kuburan dari tahun 91 berlanjut dan pada tahun 1992 tidak salah mulai adakan perencanaan pembangunan dengan adanya pembentukan tim kerja atau panitia kerja untuk merencanakan pembangunan gedung gereja GPIB Immanuel Balikpapan. Dan pada akhirnya boleh terbangun gedung yang ada sekarang, yang sudah dinikmati tempat bersekutu jemaat GPIB Immanuel Balikpapan saat ini. Pada saat itu ketika pelembagaan pada tahun 1999 menjadi jemaat ke-238 ya, pada tanggal 10 Oktober 1999 diadakan pelembagaan di GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Dan pada saat itu jumlah kakak yang menjadi jemaat GPIB Immanuel Balikpapan, yang artinya peleburan dari GPIB Peniel itu adalah 418 kepala keluarga, yang menjadi
jemaat GPIB Immanuel Balikpapan pada saat itu. Dan pada saat itu jemaat GPIB Peniel Balikpapan itu berjumlah jiwa 418 kepala keluarga dan tidak bisa menampung gedung gereja yang ada di GPIB Peniel, sehingga ada pelembagaan. Dan awal pelembagaan kami menjadi GPIB Immanuel Balikpapan itu jumlah kepala keluarga yang tercatat itu ada 198 kepala keluarga. Dan dengan perkembangan yang ada dari tahun pelayanan ke tahun pelayanan, akhirnya sampai saat ini, hari ini kami GPIB Immanuel Balikpapan saat ini kepala keluarga berjumlah 282 kepala keluarga hari ini. Dan puji syukur bahwa walaupun begitu banyak pelayanan tantangan yang kami hadapi, tetapi kami bersyukur bahwa kami memiliki gereja GPIB Immanuel Balikpapan, dan ada beberapa pendeta yang sudah melewati menjadi ketua majelis jemaat di GPIB Immanuel Balikpapan, dan hari ini menjadi ketua majelis jemaat GPIB Immanuel Balikpapan adalah pendeta Ronald Marbun MTH, yang Tuhan tempatkan bagi kami jadi pelayan kami di sini sejak bulan Januari 2023. Jadi puji syukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita boleh berdiskusi bersama, dan ini menjadi sejarah singkat ya kami GPIB Immanuel yang ada di kota Balikpapan. Dan mudah-mudahan ini menjadi catatan sedikit, dan boleh meyakini bahwa kami ini gereja yang berdiri di atas kuburan. Saya ingat beberapa saat yang lalu di Sabda Bina Umat, beberapa tahun yang lalu, ada dalam sejarah GPIB masuk dalam Sabda Bina Umat bahwa gereja GPIB yang ada di atas kuburan itu adalah GPIB Immanuel Balikpapan. Nah, inilah kami, dan doakan kami biar jemaat ini boleh berkembang, bertumbuh di dalam iman, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ya, terima kasih mengenai perkembangan dan kemajuan gerakan pemuda GPIB. Saya merasa bahwa semua sudah berjalan dengan baik secara nasional GPIB, dan secara khusus di Mupal Kaltim 1, begitu juga di GPIB Immanuel Balikpapan. Perlu saya tambahkan bahwa generasi muda ini perlu kita tanamkan untuk senantiasa mencintai Tuhan, tanamkan untuk senantiasa mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua, mengasihi keluarga, dan senantiasa cinta akan persekutuan bersekutu. Kami secara khusus di GPIB Immanuel Balikpapan ini, kami bersyukur bahwa gerakan pemuda yang ada di GPIB Immanuel Balikpapan ini sangat proaktif dalam setiap kegiatan pelayanan. Bahkan di GPIB Mupal Kaltim 1, gerakan pemuda GPIB Immanuel itu dibilang orang menjadi contoh bagi teman-teman gerakan pemuda yang lain, karena sering ada kegiatan ekstrakurikuler dan melibatkan teman-teman yang ada di GPIB Mupal Kaltim 1. Secara khusus ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman pemuda secara untuk GPIB Peniel Balikpapan dan GPIB Immanuel Balikpapan sering mengadakan pertemuan secara bersama-sama dalam rangkaian untuk mereka saling mengenal satu dengan yang lain, dalam rangkaian untuk saling meningkatkan pelayanan secara khusus di GPIB Peniel dan GPIB Immanuel Balikpapan. Tetapi secara umum di Mupal Kaltim 1, generasi mudanya sangat proaktif, dan mereka senantiasa bergandengan tangan satu dengan yang lain. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepemudaan, mereka sangat terlibat dalam kegiatan itu, dan berharap bahwa ke depan di zaman digital ini pemuda ini kita arahkan supaya mereka mencintai Tuhan. Karena saat ini kadang-kadang karena zaman digital, orang tua dengan anak-anak di rumah komunikasinya sudah tidak terlalu lancar. Karena apa? Masing-masing dengan gadget yang ada, diskusi di gadget yang ada. Itu yang menjadi perhatian khusus untuk setiap pelayan yang mengusahakan supaya gerakan pemuda ini tetap kuat, tetap setia,
tetap sabar untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab panggilan mereka sebagai gerakan pemuda gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Saya meyakini bahwa gerakan pemuda secara nasional, gerakan pemuda GPIB, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat akan semakin kuat, semakin mampu, dan semakin berkembang menjalani tugas tanggung jawab pelayanan yang diembankan kepada mereka. Dan saya yakin dengan sungguh bahwa secara khusus di GPIB Immanuel Balikpapan, gerakan pemuda juga sangat bertumbuh dan mereka saling menopang satu dengan yang lain di setiap tugas tanggung jawab pelayanan, baik dalam melaksanakan setiap program pelayanan maupun dalam persekutuan-persekutuan yang berlangsung di lingkungan atau di wilayah GPIB Immanuel Balikpapan ini. Harapannya adalah bahwa mereka senantiasa bertumbuh, harapannya adalah bahwa mereka senantiasa setia dan dengar-dengaran dan senantiasa memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan sebagai orang muda di masa kini dan seterusnya. Kita berharap bahwa mereka itu menjadi panutan dan mereka itu menjadi teladan bagi adik-adik gerakan pemuda nantinya, adik-adik taruna, pelayan PA. Mereka boleh menjadi contoh bagi mereka untuk mereka berkembang, ya, berkembang ke depan menjadi anak muda yang kuat, anak muda yang berprestasi, anak muda yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan yang mereka lalui dalam perjalanan pelayanan ini. Akhirnya Tuhan senantiasa, kita berdoa Tuhan senantiasa menolong dan memberkati gerakan pemuda ini, dan biarlah mereka boleh menjadi bagian yang tidak terlepas dari persekutuan kaum bapa, kaum ibu, ya, PKLU, dan 6 unsur-unsur Pelket yang ada, biar mereka menjadi satu dan berkembang, berjalan, bertutur kata bersama-sama, bersikap bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, Shalom, saya Juan dari Gerakan Pemuda Immanuel Balikpapan sebagai Ketua Gerakan Pemuda. Shalom, saya Hasbi Rizky Purwanto sebagai Wakil Ketua Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Balikpapan. Yang pertama sih kita biasa untuk di teman-teman GP sering adakan kegiatan untuk lebih terjalin kerjasama antar MUPOL atau di internalnya kita GP Immanuel sendiri untuk biar menjaga kekompakan sih Bu. Yang paling penting itu sama rutin kegiatan sih. Jadi kalau Gerakan Pemuda GPIB Immanuel Balikpapan untuk kegiatan rutinnya setiap minggu itu di hari Minggu ada aksi parkir untuk membantu perekonomian gereja. Kemudian untuk di hari Jumat kita ada kegiatan ibadah rutin itu setiap seminggu sekali. Tetapi untuk sebulan sekali kita melakukan ibadah variasi biasanya di Jumat akhir bulan, di bulan Jumat terakhir. Kemudian untuk kegiatan olahraga juga kita sekarang untuk bulan ini kita fokus di badminton di tiap hari Minggu jam 8 malam. Itu kita ada badminton di lapangan
budiman. Terus untuk hari-hari biasa kita sebenarnya untuk mempererat lebih sering nongkrong di gereja, entah hanya cuman bicara-bicara, nongkrong, main game, apapun itu kegiatannya, yang penting kita ngumpul di gereja untuk saling kenal, saling kompak lagi, seperti itu. Berapa orang yang hadir kalau pada ibadah kira-kira? Kalau ibadah hari Jumat itu biasanya dari 15 sampai 30 orang, Bu. Seperti itu. Ibadah kreasi? Kalau ibadah kreasi bahkan bisa lebih banyak, sekitar 25 sampai 30 itu, ya. Itu kita menggunakan full band dan ibadah variasi tergantung pelayan firman-nya, seperti itu. Dan kalau ibadah variasi pasti dari pengurus yang memimpin ibadahnya, gitu. Tanggapan kami sebagai pengurus Gerakan Pemuda GPIB Manuel Balikpapan tentang perlombaan video klip itu sangat bagus. Bila perlu, apabila acara pertama ini berhasil, bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya agar menjadi wadah atau kreativitas pemuda-pemudi gereja GPIB Immanuel Balikpapan, terkhusus lagi untuk seluruh GPIB di Indonesia, seperti itu. Pak Ketua, Tanggapan saya untuk saya sendiri itu lebih mengeratkan teman-teman yang hobi atau punya talenta di bidangnya, apalagi musik, itu sangat membantu untuk berkembangnya anak-anak GP sih, Pak. Kalau dari saya sendiri, untuk teman-teman yang di luar Balikpapan atau dimanapun anak-anak Gerakan Pemuda GPIB khususnya, mungkin lebih saling terjaga komunikasinya, saling kompak, saling membangun, dan terus mempererat dimanapun berada lah. Itu aja, Pak. Untuk pesan-pesan untuk seluruh teman-teman Gerakan Pemuda GPIB dimanapun berada, tetap luar biasa, fantastis, yes.